Yang nak memandu dekat Jakarta ni kena benar-benar profesional dan penyabar tau. Yang dah pernah ke Jakarta mesti korang dah tahu dah betapa dahsyatnya kesesakan lalu lintas dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas atau reaction sebuah video dimana ada pengakuan jujur dari influencer Malaysia serta turis yang pernah datang ke Indonesia, salah satunya kota Jakarta, guys. Nah, seperti apa komentar mereka tentang kota Indonesia itu kota Jakarta? Kita langsung aja reaction videonya. Check it out. Dekat Indonesia macam ni, geng. Gua tengok banyak gila kereta situ. Malaysia saat berada Kalaulah di Jakarta naik Grab dekat Jakarta pun saya rasa cemas. Apatah lagi memandu sendiri dekat sana. Yang nak memandu dekat Jakarta ni kena benar-benar profesional dan penyabar tau. Yang dah pernah ke Jakarta mesti korang dah tahu dah betapa dahsyatnya kesesakan lalu lintas dekat sana. Kalau dekat Kuala Lumpur, selalunya jam tu mesti awal pagi kan, waktu nak pergi kerja, dan waktu petang bila orang nak balik daripada kerja. Tapi dekat Jakarta ni, kesesakannya sepanjang masa weh. Yalah, tak salah lah juga sebab penduduk dekat Jakarta pun hampir 12 juta tau. Kuala Lumpur baru dalam 2 juta dan tak semua pun bawa kereta. Jauh beza tu. Itu belum lagi dengan jaringan jalan raya dekat Jakarta yang tak berapa banyak kalau nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur ni. Di Kuala Lumpur ni kita ada banyak alternatif jalan. Lebuh raya kita pun bertingkat-tingkat. Jadi kita selamat dari kesesakan yang amat dahsyat ni. Cuma yang menariknya, pemandu kereta dekat Jakarta ni memang profesional habis. Walaupun mereka mencelah ke sana ke sini secara terburu-buru, kemalangan tetap tak berlaku tau. Kedua, pemandu mereka ni sangat penyabar. Kalau ada kereta yang tiba-tiba masuk ke dalam mereka secara berbahaya, mereka tenang saja, tak marah. Ketiga, kalau depan tu kereta atau lori bawa belahan, dia akan horn kau-kau punya. Dan pemandu kenderaan depan tu, dia tak marah. Dia siap keluarkan tangan, suruh lalu kat tepi. Kalau dekat Malaysia, mesti kita dah keluar daripada kereta dan mesti kita akan bergaduh kan. Disiplin memandu di Jakarta ni pada saya memang tak ada lah. Ya, jadi anda kena berhati kering kalau nak memandu kat sini. Kalau nak masuk simpang, bagi signal dan terus rapat nak masuk. Kalau hampa duk tunggu, mereka nak bagi, memang tak akan dapat punya. Antara fakta menarik juga, ialah walaupun jam dekat Jakarta ni dahsyat berjam-jam, tapi pemandu mereka tak merungut langsung tau. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa. Ada lagi tak fakta menarik pasal pemandu dekat Jakarta ni? Kongsikan dekat ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Ini orang Malaysia pertama kali sampai ke Jakarta, guys. Ya, padat ya, sama seperti kota-kota lain ya. Wow. Indonesia kalau datang Jakarta. Alkemis, 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 alkemis. Ala kalamas sella alkemis. Saya pembeli. Sekarang cewek Korea sendiri jalan-jalan. Oh, ini warga Korea ya. 10.30 tapi masih aman kok. Luar biasa. Aku jalan-jalan sendiri di Blok M. Aman, rame banget. Tetap rame banget. Wah. Suasananya Blok M-nya bagus banget. Dan jalan-jalan di kota Jakarta, wanita asal Amerika ini mendapatkan sebuah kabar baik yang akhirnya membuat hari-harinya ke depan menjadi bertambah ceria. Setelah melihat-lihat anak-anak yang sedang bersepeda, dia pun masuk ke sebuah kafe dan langsung disambut oleh seorang pegawai kafe. Bule ini lalu berkata, "Hei, kamu sangat cantik memakai baju itu." Si pegawai kafe pun berterima kasih dan segera melayani bule ini. Setelah minum kopi di situ dia pun segera keluar dan ternyata wanita ini malah singgah ke tempat seorang peramal. Meski tak bisa bahasa Inggris, ternyata peramal ini mempunyai seorang penerjemah handal di sampingnya. Lalu si bule pun disuruh untuk menyodorkan salah satu telapak tangannya untuk dilihat bentuk garis tangannya. Dan tidak butuh waktu lama, si bapak peramal ini langsung mengatakan, "Garis tanganmu ini adalah menunjukkan Puspa Angkarawati."
Kata-kata si peramal pun langsung diterjemahkan oleh penerjemahnya dengan lancar ke bule ini. Namun, si bule segera bertanya, apa itu Puspa Angkarawati? Si peramal pun lalu menjelaskan, itu artinya kamu adalah seorang wanita yang mandiri. Kamu sangat mudah mendapatkan teman, dan tidak memilih teman berdasarkan suku ataupun agama. Si peramal pun melanjutkan, aura yang keluar dari diri kamu membuat setiap laki-laki tertarik saat melihatmu. Kamu harus lebih hati-hati untuk yang satu ini. Mendengar hasil ramalan dirinya dari si peramal, si bule pun tambah senang. Namun ternyata belum sampai di situ, karena si peramal menyuruhnya untuk memilih beberapa kartu. Dan dari sekian banyak kartu yang dipilih si bule, ada dua yang sangat menarik. Yang pertama adalah kartu bergambar uang. Menurut si peramal, kondisi keuangan si bule untuk beberapa tahun ke depan sangatlah bagus. Dan kartu terakhir yang membuat bule ini sangat happy, adalah sebuah kartu bergambarkan amplop. Menurut si peramal, kartu bergambar amplop ini berarti si bule akan mendapatkan sebuah kabar baik, entah itu jodoh, ataupun uang. Si peramal pun belum tahu apa itu. Akhirnya, setelah mendengar penerawangan dari si peramal, si bule pun pergi dari situ dengan ceria, dan berharap kabar baik itu segera datang. Bule pamerkan betapa ramahnya orang Indonesia. Seorang bule berkebangsaan Inggris melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jika dia menyapa seseorang dengan sapaan halo secara acak, mereka selalu merespons dengan senyum dan sapaan balik. Hello, how are you? Good? Hello, how are you? Good? How are you? Good? Hal ini sangat berbeda dengan negara asalnya. Para followersnya berkata, warga Indonesia bisa menyempatkan waktu untuk merespons sapaan dan memberikan senyuman. Sungguh negara yang indah, aku ingin pergi ke sana. Followersnya juga menambahkan, jika di Inggris, hanya dengan melihat wajah saja, mungkin sudah mendapat reaksi yang tidak menyenangkan. Seorang wisatawan asing datang ke Indonesia, membawa satu pertanyaan sederhana. Benarkah Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang baik hati? Langkah pertamanya dimulai dari sebuah gerobak bakso. Ia disambut ramah dan bahkan dibantu menemukan tempat duduk. Tanpa diminta, tanpa basa-basi, hanya karena kebaikan itu nyata. Beberapa menit berlalu, mereka mulai berbincang. Bukan sekadar ngobrol biasa, tapi penuh tawa dan keramahan. Seolah dia bukan orang asing, melainkan teman lama yang datang berkunjung. Perjalanan berlanjut, ia memesan ojek online, dan sang pengemudi dengan senyum membantunya memasang helm. Tindakan kecil yang menyentuh hati. Di stasiun, ia kembali dibantu. Seorang wanita membantunya membeli minuman dan tiket kereta dengan tulus, tanpa pamrih. Di dalam kereta, ia bertemu sesama wisatawan asing. Mereka berbagi cerita, dan semua mengatakan hal yang sama. Indonesia begitu hangat. Sesampainya di stasiun tujuan, seorang pria menyapanya lebih dulu. Lalu tanpa ragu, membantu membawa barang bawaannya sampai keluar stasiun. Dan akhirnya, pertanyaan itu terjawab. Ya benar, Indonesia dipenuhi oleh orang-orang baik. Bukan hanya ramah, tapi benar-benar tulus dari hati. Oke guys, itu tadi ya ungkapan jujur dari influencer Malaysia tentang pemandu atau tentang yang mengarahkan dia selama di Jakarta ya. Sangat profesional, dan juga tadi kita saksikan beberapa turis ya ingin menyaksikan langsung tentang keramahan warga Indonesia, dan itu terbukti dan mereka menilai bahwa Indonesia warganya sangat ramah. Oke buat teman-teman, cukup yang reason gua, maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.